Khususnya sekitar Sumatera kita semua. Perkenalkan, nama saya Monong Matilang dari SMA Kemala Bangkari Tinggaporong. Selamat pagi pemirsa. Saiki aku berada di salah satu situs bersejarah yaitu Candi Dermo yang berada di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, Provinsi Jawa Timur. Ini merupakan peninggalan masa kerajaan Mojopahit yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Keunikan dari candi ini adalah yaitu dari batu bata merah. Candi ini menyimpan berbagai kisah, sejarah dan nilai budaya yang penting bagi masyarakat sekitar. Oke, dalam wawancara kali ini aku langsung berbincang ambek narasumbernya sing mengetahui tentang banyak sejarah dan makna dari candi ini. Nah, pemirsa, di sini saya sudah berada di pos-posku untuk penjaga. Di sini saya bersama dengan Pak Penjaga. Perkenalkan Pak, nama Anda siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali selaku juru pelihara di situs Candi Dermo. Oke, Pak, kan di sini kan kesempatan kali ini saya membahas satu peninggalan sejarah yaitu yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Wonoayu, yaitu Candi Dermo. Dan candi ini merupakan salah satu bukti peninggalan masa kerajaan Majapahit yang masih dapat disaksikan hingga sekarang. Dan banyak asal usulnya, fungsinya yang ada di Candi Dermo ini. Dan walaupun kondisi candinya tidak seutuh candi lainnya, namun Candi Dermo kan memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang sangat menarik kan, ya, untuk dipelajari. Nah, dalam wawancara ini saya ingin mencoba menggali informasi tentang asal usul, fungsi serta makna Candi Dermo. Mas Ghazali, bagaimana asal usul tentang Candi Dermo ini? Nah, di sini jadi asal usul berdiri Candi Dermo ini berdiri pada tahun 1353 atau abad ke-14 pada masa kerajaan Majapahit yang dipimpin sama Adipati Terus. Bagaimana kondisi Candi Dermo akhir-akhir bulan ini? Nah, untuk akhir-akhir bulan ini itu keadaannya cukup sangat ramai. Karena apa? Karena banyak anak sekolah atau pengunjung itu berwisata di sini. Apa makna dari Candi Dermo ini, Mas? Nah, untuk maknanya itu, kita bicara tentang Candi Dermo. Dermo itu berasal dari kata dharma yang artinya bakti. Nah, bagaimana upaya pelestarian yang dilakukan di Sila Candi Dermo ini, apakah sangat baik, Mas? Nah, untuk pelestarian itu cukup sangat baik, yakni cukup mudah nih menurutku. Untuk perawatannya itu cukup membersihkan lingkungan, membersihkan rumput di sekitar candi dan melayani pengunjung. Nah, terima kasih Mas untuk wawancara kali ini ya. Ya. Saya selaku dari siswa SMA Kemala Bangkari Tinggaporong mewawancarai Mas Jali. Saya sebut berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Susiono Putra, absen 14. Kami dari sekolah SMA Kemala Bangkari Tinggaporong ingin mewawancarai tentang Candi Dermo. Mas, gue mau tanya tentang kenapa alasan Candi Dermo dibangun dan fungsi utamanya pada masa lalu. Nah, jadi gini, untuk alasan dibangunnya Candi Dermo itu sendiri itu memiliki fungsi sebagai gapura pintu gerbang menuju ke bangunan Jogja. Siapa yang membangun Candi Dermo dan pada masa kerajaan pada candi didirikan? Nah, jadi untuk Candi Dermo itu sendiri itu didirikan pada tahun 1353 atau abad ke-14 itu pada masa kerajaan Majapahit yang dipimpin sama Adipati Terung atau Raden Husein. Gitu. Terus bagaimana kondisi Candi Dermo saat ini dibandingkan dengan masa jaya dulu? Untuk dibandingkan dengan yang dulu, Candi Dermo ini sudah mengalami renovasi. Untuk
Candi Dermo ini sudah mengalami 2 kali renovasi. Yang pertama itu direnovasi sama Belanda, yang kedua itu direnovasi sama Balai Pelestarian Kebudayaan. Itu sudah mengalami perubahan pada pintu masuk. Itu pada masa Belanda itu mengalami perubahan pintu masuk yang dikecilkan. Mengapa bahan utama Candi Dermo terbuat dari batu merah, bukan batu andesit seperti candi di Jawa Tengah? Sebenarnya tidak di Jawa Tengah aja sih. Untuk bahan batu pembuatan itu tergantung bahan baku yang ada di sekitar. Kayak di sini kan di era apa? Di apa ya? Kan tidak dekat dengan gunung atau apa, kan di daratan rendah. Ya, Itu yang banyak itu ya batu bata. Kalau yang batu andesit itu kebanyakan yang di bukit-bukit atau di tinggi-tinggi. ya. Terus apa saja upaya pelestarian yang dilakukan pemerintah atau masyarakat terhadap Candi Dermo? Nah, untuk pelestarian itu dari pemerintah sendiri. Jadi untuk melestarikan Candi Dermo itu ya cukup dibersihkan di area sekitar dan melayani pengunjung. Nah, di sini saya berada di lingkungan Candi Dermo dan bertemu dengan pengunjung Candi Dermo. Mas, bagaimana situasi dari Candi Dermo ini? Apakah candinya bagus? Kalau dari dilihat secara mata ini ya, ini saya rasa sudah salah satu cagar budaya yang ada di sini yang cukup bagus, karena dari strukturnya sendiri juga hampir-hampir mirip ya sama candi yang ada di Sidoarjo sana yang satunya. Jadi kelihatannya megah, terus juga ikonik lah. Dan saya juga baru tahu saat ini kalau ada candi di daerah Wonoayu. Jadi kondisinya juga bagus, termasuk hidden gem lah. Gitu. Teman-teman atau adik-adik yang mau belajar di sini juga boleh banget. Kondisinya juga sudah terawat, bagus, dan fasilitasnya juga lengkap. Dan ini memang keren, Mas. Dinding bata merahnya kan juga khas banget seperti Candi Pari ya. Ya, Tapi kenapa kok kelihatannya sudah banyak yang rusak ya? mungkin ada beberapa faktor ya. Faktor yang paling utama mungkin saya bisa jelaskan itu dari faktor alam. Mungkin karena batu bata yang kena hujan mungkin bisa terkikis, atau mungkin habis bencana alam, mungkin angin, mungkin ya itu, terus jadinya ada yang jatuh, ada yang retak, atau ada yang rusak. Jadi mungkin faktor yang pemicu utamanya adalah kondisi alam. Persepsi Anda, menurut Anda, bagaimana kualitas candi ini, Mas? Kalau dari kualitas saat ini sudah cukup bagus, karena di sini juga sudah tertulis ya ada pemugaran, jadi sebelumnya mungkin terlihat sedikit kurang baik, namun sekarang sudah terlihat sangat bagus dan sangat layak untuk belajar di sini, untuk dikunjungi di sini. Berarti, Mas, bagaimana seindah apa yang Dermo? Kalau aku sih 10/10, 10/10. Makasih, Mas, Sama-sama. untuk wawancara ini ya.